네가 이겼어. 이 사람 살려. 때문 아니라고! Setelah dokter menyelamatkan Kyung-suk, Nool langsung menembak dokter tersebut lalu menyuruh Kyung-suk untuk memakai pakaian tentara dan pergi bersamanya. Sementara kembali ke permainan kucing dan tikus, permainan diliputi ketegangan di mana tim biru harus bersembunyi dari kejaran tim merah. Dukun Sanyo dipercaya pengikutnya untuk bisa mencari jalan keluar, tapi mereka hanya berputar-putar di daerah tempat yang sama. Lalu kemudian Dukun Sanyo malah meninggalkan pengikutnya begitu saja. Sementara Hyunju sadar jika pintu-pintu memiliki lubang kunci yang berbeda. Beruntung ia membawa Ibu Gemja dan juga Junhee yang memiliki lubang kunci berbeda, sehingga mereka bisa membuka pintu yang mana saja. Sementara Gi-hun mengincar Dae-ho. Menurutnya, Dae-ho tetaplah bersalah karena sudah mengkhianati mereka di saat pemberontakan. Pada saat itu, seseorang dari tim merah hendak membunuh salah satu di antara Hyunju, Ibu Gemja, atau Junhee. Tapi Hyunju tidak membiarkan hal tersebut terjadi dan kemudian ia membunuh tim merah untuk melindungi teman-temannya. Lalu di sana, Junhee mendengar pengumuman jika nomor Myunggi, yaitu 333 berhasil lolos. Artinya, Myunggi sudah berhasil membunuh seseorang dan Junhee berharap Myunggi memenuhi janjinya untuk melindunginya. Namun pada saat itu, Junhee merasa kesakitan dan ia harus segera melahirkan. Junhee menyuruh Ibu Gemja dan Hyunju untuk segera pergi ketimbang menunggu dirinya. Tapi Hyunju menolak dan memilih untuk membantu teman-temannya. Di sana, dengan bantuan dari Ibu Gemja, akhirnya Junhee melahirkan seorang putri yang cantik dengan selamat. Pada saat melarikan diri, Dukun Sanyo bertemu dengan Gi-hun. Ia tahu Gi-hun tidak menyukainya, sehingga ia takut Gi-hun akan membunuhnya. Tapi karena Gi-hun mengincar Dae-ho, maka Gi-hun meninggalkan Dukun Sanyo begitu saja. Beruntung, setelah ditinggalkan Gi-hun, Dukun Sanyo malah menemukan pintu keluar. Namun sayang, pintu keluar itu harus dibuka dengan 3 lubang kunci yang berbeda. Sehingga Dukun Sanyo kembali untuk mencari lubang kunci yang lainnya. 정말 죽어갔어. 출구는 열쇠 3개가 다 있어야 돼. Sementara itu, Hyunju masih melindungi teman-temannya dari serangan tim merah. Pada saat itu, ia menemukan pintu keluar juga. Ia bisa saja kabur sendirian karena memiliki 3 kuncinya. Tapi Hyunju memilih kembali agar bisa lolos bersama teman-temannya. Sayangnya, saat ia kembali dan memberitahukan teman-temannya jika ia menemukan pintu keluar, Myunggi datang dan membunuh Hyunju. Hingga akhirnya Hyunju harus tewas. Dukun Sanyo lalu bekerja sama dengan Pak Tua Jongdae untuk membuka pintu keluar. Tapi saat menemukannya, Pak Tua Jongdae mengkhianati Dukun Sanyo, sehingga akhirnya Dukun Sanyo dibunuh oleh Minsu. Sementara itu, akhirnya Gi-hun menemukan keberadaan Dae-ho. Di sana mereka bertarung, di mana Gi-hun terus berkata, Dae-ho lah yang sudah membunuh mereka semua dengan mengkhianati mereka. Dae-ho mengaku jika selama ini ia memang berbohong. Ia tidak pernah masuk militer, bahkan tatonya saja palsu. Hal tersebut membuat Gi-hun semakin marah, karena itu artinya Dae-ho telah berbohong kepada kawannya Jongdae yang dibunuh oleh Frontman.
Sehingga kemudian Gi-hun langsung membunuh Dae-ho pada saat itu juga. Sementara itu, akhirnya Young-sik bertemu dengan ibunya dan juga Jun-hee. Young-sik menangis karena ia tidak bisa membunuh siapapun dan waktu sebentar lagi akan segera habis. Ibu Geum-ja bersedia mengorbankan dirinya asal putranya Young-sik bisa segera lolos. Tapi Young-sik tidak mau kehilangan ibunya. Ia juga tidak tega untuk membunuh ibunya sendiri. Young-sik lalu mengejar Jun-hee dan berniat untuk membunuhnya. Ibu Geum-ja lalu menusukkan pisau kecil miliknya ke arah putranya untuk menghentikannya. Young-sik tidak percaya ibunya melakukan hal ini kepadanya. Dan kemudian waktunya pun telah habis dan di sana Young-sik dinyatakan telah gugur.